Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan dalam kegiatan pada hari ini untuk melakukan pembelajaran, ya. Baik, sebelum mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa biar diberi kelancaran, ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Isron, ya. Saya lulusan D4 Teknik Komputer, kemudian saya dari Purbalingga. Ya, saat ini saya sebagai instruktur di bidang TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kemudian alhamdulillah saya Islam, ya. Ini nomor handphone saya, kemudian ada nomor atau alamat email saya, ya. Bisa dicatat ketika nanti dibutuhkan. Oke, kemudian sebelum lanjut ke tahap berikutnya, saya ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu, ya. Yang pertama Aprilinda Adisti. Hadir. Oke, terima kasih. Kemudian Arum Wulandari. Hadir. Oke, terima kasih. Nanti minta tolong ditandatangani daftar hadirnya, ya. Kemudian berikutnya kita akan memberikan safety induction, ya, atau keamanan di kelas, ya, peraturan di kelas kita, ya. Yang pertama, kita tidak boleh menggunakan handphone ketika pembelajaran. Kemudian yang kedua, tidak boleh tidur, ya. Lalu tidak boleh merokok, dan ketika ingin bertanya silahkan angkat tangan. Lalu di sini ada jalur evakuasi dan titik kumpul. Nah, itu digunakan ketika nanti kita mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, seperti misalkan ada gempa, kebakaran, dan sebagainya. Kita harus mengikuti jalur evakuasi atau titik kumpul ini, ya, biar nanti kita aman, ya. Oke, kemudian pada kesempatan pada siang hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuka aplikasi pengolah kata Microsoft Word, ya, pada unit kompetensi menggunakan perangkat lunak pengolah kata tingkat dasar, ya. Oke. Baik, di sini tujuan dan manfaat kita belajar. Nanti yang pertama, kita akan peserta pelatih itu dapat menjelaskan bagaimana cara membuka aplikasi pengolah kata Microsoft Word, ya, pada sistem operasi Windows sesuai dengan prosedur. Lalu manfaatnya, nanti peserta pelatihan memiliki kemampuan membuka aplikasi pengolah kata Microsoft Word pada sistem operasi Windows sesuai prosedur, ya. Nah, di sini roadmap pelatihannya, teman-teman, ya. Yang pertama di sini ada program pelatihannya, yaitu Practical Office Advanced. Kemudian SKKNI-nya nomor 56 tahun 2018. Lalu pengolah kata tingkat dasar ini unit kompetensi. Nah, elemen kompetensi yang akan kita pelajari adalah membuat dokumen. Pada KUK, aplikasi pengolah kata dibuka. Maka dari itu, materi hari ini adalah cara membuka aplikasi pengolah kata Microsoft Word, ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Ini dia adalah roadmap pelatihan kita, ya. Jadi ada program pelatihan, ada SKKNI, ada unit kompetensi, ada elemen kompetensi, ada kriteria uji kerja, ada materi, ya. Kemudian, nah, di sini teman-teman ada yang tahu gambar apa ini? Ya, benar, gambar KFC box, ya. Nah, apa isinya? Ada yang tahu? Ayam. Bisa jadi ini isinya bukan ayam, ya. Maka dari itu kita perlu membuka terlebih dahulu, ya, apa isinya. Nah, itu apa yang akan kita pelajari hari ini, ya. Jadi kita harus bisa membuka, ya, bagaimana cara membuka aplikasi pengolah kata sebelum kita dapat menggunakannya, ya, menggunakannya dengan baik, ya. Di sini aplikasi pengolah kata. Kemudian, nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan apa itu pengertian tentang aplikasi pengolah kata. Ya, jadi pengertiannya adalah suatu aplikasi di dalam komputer yang digunakan untuk produksi. Produksi ini termasuk penyusunan, penyuntingan, pemformatan, dan kadang pencetakan, ya. Segala jenis bahan yang dapat dicetak. Contoh dokumennya itu adalah surat, lalu ada formulir, ada pengumuman, ada
laporan. Ya, ini saya tuliskan biar lebih mudah. Ya. Aplikasi pengolah kata. Pengertiannya adalah aplikasi komputer yang digunakan untuk produksi dokumen, ya, secara singkat seperti itu. Oke, dari pengertian ini jelas ya? Oke. Nah, kemudian jenis-jenisnya itu ada 4 yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Pertama, Microsoft Word, kemudian ada Google Doc, lalu ada LibreOffice, dan juga ada OpenOffice. Ya, jenisnya ada 4. Yang pertama, Microsoft Word. Yang kedua, Google Docs. Yang ketiga, LibreOffice. Yang keempat adalah OpenOffice. Nah, mungkin teman-teman sering pernah dengar ya, Microsoft Word, Google Docs. Mungkin yang dulu LibreOffice sama OpenOffice itu jarang dengar ya, karena kita jarang menggunakan. Nah, pada pelatihan ini nanti kita akan menggunakan Microsoft Word ini ya, untuk digunakan sebagai pelatihan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, jadi Microsoft Word tadi digunakan untuk membuat dokumen, sama fungsinya semua, hanya saja berbeda jenis softwarenya saja, tapi penggunaannya sama. Ya. Nah, kemudian pada intinya kita akan belajar cara membuka aplikasi pengolah kata Microsoft Word. Nah, cara membukanya itu ada 4, ya. Ada 4. Saya garis, ada 4 cara buka. Yang pertama dengan menggunakan start menu. Yang kedua dengan menggunakan shortcut desktop. Shortcut itu nama lainnya adalah tombol pintas. Ya. Yang ketiga ada taskbar. Yang keempat terakhir ada menu run. Jadi ada 4 bagaimana cara untuk membuka Microsoft Word. Ya. Yang pertama dengan menekan logo Windows. Pada start menu, kemudian kita ketik WORD, ya. Ketik, lalu kita klik untuk membuka aplikasinya. Kemudian pada shortcut desktop kita tinggal mengklik saja, klik 2 kali, ya. Ketika kita ingin membuka aplikasi Microsoft Word, ya. Yang ketiga pada taskbar. Nah, taskbar itu yang di bagian bawah komputer ya, kemarin sudah belajar itu. Jadi tinggal diklik saja logo Microsoft Word-nya, ya. Logo Microsoft Word tadi berwarna biru. Jika belum ada, silakan dibuka terlebih dahulu dengan cara yang sebelumnya, lalu diklik kanan, lalu pin to taskbar, ya. Kemudian terakhir ada menu run, ya. Menu run itu adalah salah satu menu untuk menjalankan sebuah aplikasi, ya. Caranya dengan menekan tombol Windows bersamaan dengan R, ya, Windows R. Kombinasi tombol Windows dengan tombol R secara bersamaan. Lalu ketik WinWord, ya. Kalau tadi di start menu tulis Word saja, kalau di menu run ini teman-teman ketik WinWord, ya, LINWORD. Ya. Ini tadi ada 4 cara, ya. 1 start menu, 2 shortcut desktop, yang ketiga di menu taskbar, lalu keempat menu run. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Baik. Jadi saya ulangi, tadi ada 4, start menu, shortcut desktop, taskbar, dan menu run. Ya. Oke. Jadi kesimpulan, ya, dari materi yang sudah kita pelajari hari ini adalah yang pertama kita sudah belajar tentang
pengertian ya, pengertian aplikasi pengolah kata. Aplikasi pengolah kata itu aplikasi yang ada di komputer yang digunakan untuk memproduksi dokumen. Kemudian jenis-jenisnya ada 4. Yang pertama ada Microsoft Word, yang kedua ada Google Doc, yang ketiga ada OpenOffice, dan yang keempat ada LibreOffice. Nah, yang 4. Kemudian cara membuka aplikasi Microsoft Word ya, karena kita hanya belajar di Microsoft Word, ada 4 ya. Yang pertama ada Start Menu, ada Shortcut Desktop, kemudian ada Taskbar ya, dan berikutnya ada menu Run ya. Jadi itu kesimpulan untuk pelatihan kita pada hari ini ya. Baik. Nah, untuk mengetahui pengetahuan atau materi yang sudah teman-teman pahami, di sini ada pertanyaan ya. Ada 3 pertanyaan, nanti bergantian saja ya. Yang pertama, jelaskan pengertian aplikasi pengolah kata. Siapa dulu yang mau menjawab? Silakan. Angkat tangan terlebih dahulu. Ada di ya, silakan Mbak April. Aplikasi pengolah data adalah aplikasi komputer yang digunakan untuk produksi dokumen. Oke, nanti untuk memproduksi dokumen. Ya, jawabannya betul sekali. Kemudian sebutkan 4 jenis pengolah kata. Nah, berarti Mbak Arum, silakan. Tadi kan ada 4. Apa coba? Microsoft Word, Google Docs, Ya, terus? LibreOffice, Office. Ya, ada 4. Ulangi lagi Mbak Arum. Yang pertama? Ya. Ya. Ya, satu lagi. Oke, betul ya. Kemudian pertanyaan terakhir, sebutkan 4 cara membuka aplikasi pengolah kata Microsoft Word ya. Silakan dijawab. Ada 4 cara untuk membuka aplikasi pengolah kata Microsoft Word. Lanjut. 1. Start menu, 2. Shortcut desktop, 3. Taskbar, 4. Menu Run. Oke, betul. Terima kasih ya. Jadi saya rasa teman-teman sudah memahami ya bagaimana tentang pengertiannya, jenis-jenisnya, dan juga cara membukanya. Ya. Kemudian sekarang kita akan mengerjakan soal evaluasi. Ya. Soal evaluasi ini nanti digunakan untuk mengukur kembali ya, bagaimana teman-teman memahami materi. Ini soalnya sudah saya siapkan 2 lembar. Oke. Silakan dikerjakan. Waktunya 2 menit ya. Sekarang 1 menit 34, nanti selesai menit 3. Jangan lupa diberi nama ya. Ini kecil. Baik, untuk soalnya itu adalah menjodohkan ya. Jadi teman-teman menjodohkan antara soal dengan jawabannya ya. Silakan dijawab pada lembar jawaban yang sudah disediakan. Cukup tulis nomornya saja ya pada penjodohan tersebut. Silakan dikerjakan sendiri.
Yes, kurang sedikit lagi. Oke, kurang sedikit lagi. Oke, baik. Apakah sudah selesai? Ya, baik. Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Jangan lupa tanda tangannya untuk dapat hadir. Baik, saya cek dulu untuk tugasnya. Ya. Baik, nanti akan saya koreksi sudah dijawab semua. Oke. Ya, baik. Bagaimana perasaannya sudah mengerjakan soal? Apakah soalnya sulit? Tidak. Baik, soalnya semua sudah dijelaskan ya. Oke. Baik, setelah teman-teman melakukan tugas ya, tadi menjawab pertanyaan terus mengerjakan tugas, lalu ada tugas tambahan ya. Tugas tambahannya bisa dicatat. Mungkin kalau mau difoto juga boleh ya. Jadi nanti teman-teman diminta untuk membuat rangkuman pengertian aplikasi pengolah data serta jenisnya dan cara membuka aplikasi pengolah data Microsoft Word. Ya. Tugasnya dibuat maksimal 2 halaman, ya, nggak usah lebih dari 2 halaman. Kemudian tugasnya dibuat dalam soft copy. Nah, soft copy itu maksudnya adalah diketik, ya, biar nanti tidak sampai teman-teman nulis tangan. Ya. Lalu nanti dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Ya. Ada yang mau ditanyakan untuk tugas tambahan ini? Jadi nanti rangkumannya itu adalah mulai dari pengertian, kemudian jenis-jenisnya, lalu ada cara membukanya. Ya. Mungkin kalau mau difoto dulu silakan, biar nanti tidak lupa. Sudah? Oke. Baik. Untuk materi pada siang hari ini cukup ya. Tadi kita sudah belajar tentang Microsoft Office Word ya, pengertiannya, aplikasi pengolah data, jenis-jenisnya, lalu bagaimana cara membuka aplikasi Microsoft Word ya. Nanti teman-teman diingat-ingat kembali materinya, tugasnya dikerjakan ya. Kemudian ini ada sedikit quotes ya dari Winston Churchill ya. Apa yang Anda tahu tidaklah penting ya, tetapi apa yang Anda lakukan dengan apa yang Anda tahu itu jauh lebih penting ya. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai ya. Saya bereskan dulu. Saya hapus. Oke, setelah ini silakan berkemas ya. Kemudian bisa pulang ke rumah masing-masing, besok bertemu lagi. Baik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.